sukacita. Biarlah mereka boleh menerima, menangkap apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan lewat guru-guru sekolah minggu yang kau pakai ya Tuhan, dengan hikmat yang daripada Engkau, bahwa mereka Tuhan untuk terus menikmati Engkau, sehingga mereka menjadi anak-anak yang terus mengasihi Tuhan, yang cinta akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami hanya memuji
Saya melihat satu ruangan yang begitu besar dan begitu indah, tertata dan teratur. Dan saya melihat ada seorang bapak. Dia mempersiapkan seperti suatu pesta, suatu makanan yang lezat. Dia berdiri di tengah, di depan meja yang begitu banyak makanan. Pada saat kita ingin masuk di satu ruangan itu, pakaian kita diganti dengan pakaian jubah yang putih. Dari atas sampai kaki, semuanya diganti dengan baru. Dan kita mulai tertib untuk masuk di satu ruangan itu dengan teratur. Dan Bapak ini mengatakan, saat hatimu sudah melekat kepada aku, apa yang ada di depanku telah kusediakan bagimu. Saat ini biarlah engkau menikmati apa yang telah kuberikan pada engkau. Karena aku tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah menyediakan makanan yang tidak enak bagimu. Tetapi aku menyediakan makanan yang utama bagi engkau, supaya engkau menikmati kehadiratku. Dan pada saat Bapak itu berbicara, kita mulai berdiri dan menikmati makanan yang telah disediakan. Dan saat itu Tuhan berkata, aku memberkati engkau. Saat ini kita berada pada ruangan yang sedang berpesta. Kita sekarang berada di hadapan Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan pesta itu, makanan kita adalah firman Tuhan. Dia berkata bahwa akulah roti hidup yang turun dari surga. Sehingga setiap kita yang hadir, biarlah pesta ini kita menikmatinya. Supaya kita pulang dengan kelegaan. Tidak seperti waktu kita datang. Pada saat kita pulang, kita memperoleh kelegaan dari Tuhan. Karena kita berada pada pesta yang luar biasa. Itu mendengarkan isi hati Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itulah makanan kita, makanan saudara dan saya. Sehingga engkau akan dikuatkan kembali. Yang lemah akan dikuatkan kembali. Yang sakit disembuhkan. Yang menyalip jalan buntu akan dibukakan jalan. Sangat luar biasa pesta ini. Haleluya. Anda dan saya harus menikmatinya. Itu yang Tuhan sampaikan. Tuhan berkata dalam hati saya bahwa kita diperlihatkan tadi bahwa kita masuk dalam perjamuan. Ibadah seperti ini bukan diatur, tetapi berdasarkan roh dan kebenaran.
Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan Bapak Penatua, Pak Ferdi, Pak Simon untuk ambil pujian dan kita akan pujian. persekutuan dengan darah anak domba yang memberikan keselamatan bagi kita semua. Sebab itu kita angkat kebenaran Tuhan. Sungguh-sungguh kita percaya lewat tubuh dan darah Tuhan, lewat pengorbanan Kristus yang telah menebus kita, yang telah membayar lunas segala hutang dan dosa kita, sehingga segala kutuk apapun tidak ada pada kita, karena kita telah dimerdekakan, bahkan kita diselamatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu semuanya kita percaya lewat persekutuan tubuh dan darah Tuhan, kita memperoleh buatan baru, memperoleh hati yang baru, roh yang baru, firman yang baru yang menghidupkan kita semua. Sebab itu kita percaya
bahwa lewat tubuh dan darah Tuhan yang akan kita makan minum bersama. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diperkatakan hatimu oleh darah dan tubuh Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbananmu yang tidak terkira, yang agung, mulia dan kudus. Kami memperoleh rahmat sukacita. Sebab itu Tuhan, kami akan makan minum tubuh dan darahmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah dengan iman kita makan minum bersama-sama. Kita mengucap syukur bersama-sama atas pertemuan di sini. Bapa, kami bersyukur, terima kasih atas persekutuan kami dengan Engkau lewat tubuh dan darah-Mu, memberkati semua kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami mau bersuka cita bagi Tuhan. Kami katakan haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku akan mendapatkan kemenangan dan kekuatan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita berdiri bagi Tuhan.
angkat di depan. Haleluya. Yang lagi kita adalah gerejanya, mempelai wanita yang terus mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya, roh, jiwa, dan tubuh kita terus dipersiapkan. Ya. Haleluya. Saya tidak banyak, saya percaya ada sesuatu. Dan saudara-saudara kita, tubuh Kristus yang ada di sini juga hadir. Saudara-saudara kita dari Jakarta Selatan, hari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita hadir untuk kita saling memberkati. Kita hadir untuk kita terus saling berbagi satu dengan yang lain. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sesuatu dahsyat dan ajaib kalau kita renungkan pagi hari ini. Saya dari tadi nggak tahan, maksud saya tadi sebelum saya berangkat ada satu pasien bilang ke saya begini. Dia bilang gini sebelum saya berangkat ke sini, dia bilang gini, cleaning service sekarang jadi direktur ya. Lalu saya tanya, Bu, siapa yang cleaning service? Lalu dia bilang, Pak Mika dulu kan tukang bersihin kamar mandi, tukang sapu, tapi sekarang jadi direktur. Lalu dalam hati saya, semua oleh karena Tuhan, dan bukan karena Tuhan, tapi karena ada orang yang mengasihi saya, mendidik saya, mengarahkan saya, yaitu Papi Tena dan Mami Odi selama hampir 25 tahun beliau mendidik saya sampai hari ini. Lalu kata-kata itu saya pikir tidak ada yang secara kebetulan. Waktu saya mau pergi dia bilang begitu. Dia mengingatkan lagi bahwa sesungguhnya siapakah kita ini di hadapan Tuhan. Tadi Mazmur yang disampaikan oleh Bapak Ferdi di situ, bagaimana kita harus melekat dengan Bapa. Lalu Bu Sarah sampaikan di situ bagaimana kita harus punya satu kehidupan yang dipenuhi oleh Tuhan. Ibu Yosina sampaikan bagaimana Tuhan menyiapkan hidangan bagi kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-23 di sana dikatakan, untuk kita bisa menikmati hidangan itu, kita harus bisa mengalahkan lawan-lawan kita. Dan saya tahu lawan dalam hidup kita ini yang paling berat bukanlah orang lain, tetapi diri kita sendiri. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa saya bersyukur, saya akan bersaksi sedikit. Bagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sarah di situ, di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kalau kita sudah dipenuhi oleh Tuhan, apakah kita akan tetap tinggal diam di dalam kepenuhan itu? Ataukah kita akan keluar setelah kita dipenuhi oleh Tuhan? Saya tahu dalam hidup kita tidak mau sampai di sini saja. Kita harus berani keluar, amin. Keluar dari keberadaan kita, keluar dari kenyamanan kita, keluar dari masalah kita, keluar dari pergumulan kita. Karena apa? Tuhan di atas segala-galanya, amin. Makanya saya bersyukur kemarin saya bukan diutus, saya pergi ke Cianjur. Saya tidak pakai nama pribadi, saya pakai nama daerah Jalan Suci. Berarti otomatis saya mewakili dari kita semua yang ada di sini, setuju? Kita harus keluar dari keberadaan kita, keluar dari kenyamanan kita. Saya juga tidak mengerti. Begitu saya terima WA dari salah satu tempat, di sana dikatakan, Pak, maaf, kami butuh terpal, kami butuh makanan yang siap saji. Kami hanya katakan, oke, siap, kami besok akan berangkat. Tetapi sehari sebelumnya, Tuhan selalu ajar dalam hidup kita, kita harus memulai dengan apa yang kita punya. Baru Tuhan akan tambahkan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, satu hari anak saya, istri, karena kami ada pakaian yang cukup banyak, walaupun pakaian itu dulu kami tidak beli pakaian dari orang yang kasih juga. Saya tahu tempat lain sedang membutuhkan itu. Dalam satu hari itu istri dan anak saya, dia mengumpulkan semua baju-baju yang ada. Kami akan berangkat. Tetapi dikatakan di situ kami butuh makanan, kami butuh terpal. Lalu saya katakan kalau butuh makanan dan terpal otomatis harus ada uang. Lalu kami komunikasi dengan Ibu Siska bagaimana untuk mendapatkan uang itu. Bu Siska bikin di grup, tapi puji Tuhan, di pagi itu sebelum kami berangkat,
Mami Odi kirim berkat di grup itu atas nama siapa? Daerah Jalan Suci. Dan Bapak Ibu tahu, dengan berkat yang dikirim oleh Mami Odi, kami belanja. Dan kami belanjakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di tempat itu. Karena kami tidak mau kasih ke posku, kami langsung pergi ke orang yang bersangkutan. Dan puji Tuhan, dan itu apa yang ditabur oleh Mami Odi, itu jadi berkat bagi banyak orang di sana. Bukan hanya puluhan, ratusan orang. Bahkan ada ibu dia menangis, "Bu, panggil, saya mau salaman dong." Ibu ini tidak bisa bergerak. Kita pikir karena apa? Ibu itu lumpuh. Betapa pentingnya kita. Ayo kita sama-sama kita keluar dari keberadaan kita. Kita harus menyatakan kasih Tuhan itu dalam hidup kita ke orang lain yang membutuhkan kita. Amin. Dan Tuhan angkat saya bukan sampai di situ saja. Waktu saya masuk, begitu saya dari lokasi setelah kita salurkan berkat, kami kembali ke pos sesuai dengan surat tugas saya. Saya dapat surat tugas dari kantor dinas sosial Kabupaten Bogor. Lalu kami begitu masuk di satu area begitu, kita dapat parkir, lalu ada tempat 2 mobil lagi. Saya mau parkir di situ, lalu penjaga bilang begitu, "Pak, maaf parkir di sini karena di sini nanti ada Ibu Menteri akan datang." Dan Bapak Ibu tahu bahwa saya adalah salah satu orang dari dinas sosial yang harus mendampingin Ibu Risma. Dan kemana Ibu Risma ada, saya ada di situ. Bukan karena saya yang tadinya tukang sapu, yang tadinya tukang toilet. Tapi kalau Tuhan mau angkat, Tuhan angkat secara luar biasa. Amin. Bukan itunya, inilah cara Tuhan. Mari kita sama-sama, kita harus keluar dari keberadaan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus bisa mempergunakan waktu-waktu kita yang ada. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Orang di sekitar kita, di luar sana sedang membutuhkan kita. Amin. Ataukah kita hanya mau berpuas? Sampai saat ini saya tahu akan banyak pergumulan di dalam setiap kehidupan. Mari kita sama-sama, kita kembalikan hidup kita Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Untuk itu makanya kami dari Jakarta Selatan hari ini kebetulan kepengurusan yang baru sudah terbentuk. Dan kami di dalam kepengurusan itu jangan kaget karena nanti di situ banyak anak-anak muda. Seperti yang Pak Pidato sering bilang, waktunya generasi muda harus muncul. Dan kami memulai dari Jakarta Selatan, anak-anak muda akan muncul. Kalau untuk Mami Odi, 3 generasi di dalam Alkitab tergenapi, yaitu keluarga Mami, keluarga Koseno, dan juga cucu-cucu melayani Tuhan. Jadi 3 generasi. Makanya untuk itu Bapak Ibu, mari kita terus bersemangat untuk kita keluar dan tidak berhenti sampai di situ saja. Tadi saya baru dapat WA, "Pak, ini ada anak-anak, hampir 200 anak-anak yang mereka mengalami trauma. Begitu mendengar ledakan kayak balon pecah, mungkin mereka udah kaget, nangis. Karena apa? Mereka trauma dengan gempa yang ada. Bahkan sampai tadi malam pun gempa masih terus terjadi. Tugas siapa untuk memulihkan anak-anak ini? Kalau bukan saudara dan saya. Amin. Mari kita keluar dari keberadaan kita. Kita melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya tahu Tuhan sudah berikan hidangan itu, tinggal kita menikmati hidangan itu. Mari kita kalahkan diri kita. Saya tidak panjang lebar, pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, saya merasakan memang kita merasakan ya sama hadirat Tuhan sangat kuat di tempat. Dan kita bersyukur apa yang dikatakan Pak Mika, dan terima kasih kepada Pak Mika yang sudah mewakili Jalan Suci Jakarta, ya kan, untuk mengenai kondisi yang terjadi di Cianjur. Ya. Tetapi satu hal yang memang yang Tuhan ingin kerjakan kepada kita, yang kita lakukan, yang dimana kita harus memahami bahwa Tuhan ingin supaya kita melangkah lebih lagi. Amin. Melangkah lebih lagi, saudara. Mari kita baca dalam kitab Wahyu, saudara. Dan ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Dan saya percaya setiap kita akan Tuhan pakai dengan luar biasa dimanapun kita berada. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Perikopnya adalah nyanyian kemenangan, saudara.
Saya hanya membacanya dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Amin, saudara. Dengan situasi, keadaan, kondisi yang kita bisa melihat ini, Tuhan akan tampilkan hamba-hamba Tuhan. Tuhan akan tampilkan gereja-gereja Tuhan yang begitu luar biasa. Walaupun banyak tantangan, saya mendengar pada saat tim relawan atau mereka yang ingin memberkati masuk ke daerah wilayah itu dicegah. Ada yang dilarang, tidak boleh, apalagi saya melihat di WA, ya, itu bantuan dari gereja ada. Bahkan gereja itu membuat tenda yang bagus, dan di atas tenda itu diberikan stiker. Tetapi apa yang terjadi? Mereka ambil stiker itu, tapi mereka menerima berkat itu. Nah, luar biasa. Ya, jadi memang kalau kita berbicara Yesus itu, kita berbicara mengenai masalah kasih, ya kan? Kasih yang sempurna, kasih yang tidak terbatas, kasih yang sangat sungguh luar biasa, yang dapat bisa mengubahkan hidup kita, bahkan bangsa kita ini, amin, negara kita ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan apa yang terjadi, ya, dimana kita tahu bahwa bangsa kita ini diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi. Tuhan katakan, Indonesia ada di dalam dekapan tanganku, dan Indonesia ada di dalam hatiku. Tuhan katakan, dan itu sangat kuat, dan itu menjadi satu perenungan saya secara pribadi. Dan apa yang terjadi, saya tidak heran. Karena apa? Di balik semua itu ada kasih Yesus begitu luar biasa. Kita baca selanjutnya, saudara. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya. Jadi mereka itu sekarang sedang mendakwa saudara. Tetapi apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-11? Dan mereka mengalahkan Dia oleh karena apa? Darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Amin. Ini tugas kita, saudara. Tugas kita adalah kita paham dan kita harus mengerti bahwa darah Yesus itu telah memenangkan peperangan itu. Tetapi juga Tuhan menginginkan kepada kita untuk kita menjadi saksi. Ya. Karena apa? Karena kita sudah dimenangkan, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kita sudah dilayakkan untuk kita masuk ke dalam hadirat-Nya untuk bertemu dengan Bapa yang Maha Kudus. Amin, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Tetapi ingat, di kalimat berikutnya, ayat berikutnya, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Itu. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Artinya, yang saya mendapatkan sesuatu. Pribadi yang mengasihi Tuhan, dia tidak mementingkan nyawanya. Amin. Karena dia tahu nyawanya itu sudah menjadi milik Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang kehilangan nyawanya, karena aku dia memilikinya. Dan barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Nah, ini sesuatu yang Tuhan taruh dalam diri saya. Ya, untuk kita semua yang ada di sini. Ya, oleh karena darah anak domba Allah, oleh karena kesaksian kita, iblis itu telah dikalahkan. Amin. Satu hal, mari kita baca di dalam firman Tuhan ini. Saya mendapatkan dari Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, saudara. Dan Tuhan memberikan suatu pengertian yang luar biasa secara pribadi dengan saya, kepada saya. Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapamu dipermuliakan dalam Anak. Luar biasa, saudara.
Tuhan memberikan keistimewaan kepada kita. Dan kita harus terus semakin percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak melihatnya, tetapi kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti Tuhan katakan kepada seseorang itu yang lumpuh itu, asal kamu percaya, kamu disembuhkan. Tetapi kita lebih daripada percaya, ya, kita sudah mengenal Dia secara pribadi. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini, saudara tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Apa itu pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar? Yaitu kasih. Amin. Kasih. Dunia tidak memiliki kasih itu. Dan iblis paling takut kalau kita sudah berbicara kasih. Makanya dia selalu menghalangi kita, berusaha untuk membatasi kita. Tetapi kasih itu tak berkesudahan. Amin, saudara. Kasih itu tidak akan bisa dibatasi oleh siapapun juga. Karena kasih itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Dan inilah Tuhan katakan, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saya menentukan pekerjaan apa Tuhan? Itu kasihku. Kasihku yang menutupi segala pelanggaran. Kasihku yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kasihku yang mengalahkan segalanya, yang mengubahkan kita pada saat sekarang ini. Kita tidak akan bisa merubah diri kita, tetapi Tuhan yang bisa merubah kita. Amin, saudara. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Di dalam Yohanes 4 dikatakan lagi, dan Tuhan ingin supaya kita ini bergerak, saudara. Tuhan ingin supaya kita bergerak, supaya apa? Supaya kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, kita baca di dalam firman Tuhan ini, di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-34, firman Tuhan katakan, sebab siapa yang diutus oleh Allah, dia menyampaikan firman Allah. Karena apa? Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, ini kita harus pahami bahwa kita adalah orang-orang yang diutus. Amin, saudara. Dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan kita, di dalam kuliah kita, di dalam sekolah kita, di dalam usaha kita, itu kita tidak sembarangan. Ya, kita bekerja, kita berkuliah. Satu hal yang saya belajar, ya, saya bersyukur di mana saya belajar di jalan suci ini. Dan pada saat kami melayani orang, kami doakan mereka, dan kami mengutus mereka. Dan apa yang terjadi, saudara? Sesuatu yang begitu luar biasa. Orang ini, dia dipilih untuk menjadi tentara perdamaian di Libanon. Kami berdoa, kami utus. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Impossible, orang bilang, tidak mungkin. Tuhan memberkati dia di sana. Dan banyak hal yang Tuhan ingin lakukan kepada kita. Ya. Makanya Tuhan katakan, barang siapa yang kuutus, dia yang berhak untuk menyampaikan firman. Firman itu bukan hanya firman yang kita bagikan, tetapi sikap kita, perbuatan kita, kehadiran kita, kasih kita itu. Amin. Maka Tuhan akan mengurapi kita, terus mengurapi kita, memberkati usaha kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati pelayanan kita, memberkati sekolah kita. Dan ini yang Tuhan ingin nyatakan pada saat ini. Dan Tuhan ini mau melakukan sesuatu kehendaknya, bukan kehendak kita. Kalau kita bisa melihat situasi, keadaan, kondisi sekarang ini, nggak bisa manusia melakukan. Makanya sekarang ini kalau kita memperhatikan, Tuhan ingin membuat suatu perbedaan antara kita dengan dunia. Amin. Sampai ada seorang pejabat datang ke saya, minta, ya, ketemukan saya dengan Pak Andi Simon. Saya nggak kenal Pak Andi Simon, tapi saya tahu di YouTube. Dia adalah penasehat presiden. Istrinya minta saya bilang oke. Saya diam. Udah, saya coba, saya kontak kan. Nyambung, saudara.
nyambung. Padahal itu kan followernya kan banyak sekali kan, yang ikut ribuan, puluhan ribu begitu. Tetapi saya bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena apa? Kita diutus oleh Tuhan. Amin. Dan saya terlalu percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan tempat yang besar untuk kita. Asalkan kita sehati. Kalau kita baca Mazmur 133 itu, apabila kita rukun diam bersama, itu berbicara kehadiran Tuhan. Tidak ada kepentingan manusia. Tetapi pada saat kita menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita, maka kasih Tuhan yang begitu besar dan dahsyat itu melimpah, tercurah dalam kehidupan kita. Bahkan ayat-ayat yang keduanya dikatakan seperti minyak yang mengalir dari hulu, dari kepala Harun ke jenggot sampai ke ujung jubahnya. Pada saat kasih itu melimpah dalam diri kita, pengurapan itu memenuhi kita, minyak itu memenuhi kita. Dan dikatakan lagi seperti embu yang mengalir dari gunung Hermon ke bukit Sion, maka dari sanalah dia memerintahkan berkat kehidupan selamanya. Berbicara apa? Berbicara kuasa, saudara. Berbicara yang namanya Tuhan menyatakan. Ya, karena apa? Karena ada kasih. Kasih yang begitu luar biasa. Ya, yang kita nikmati. Yang Tuhan naungi kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengasihi di antara kita, saling menghormati. Dikatakan apa yang disampaikan oleh Ibu Zara, kita mempunyai karunia-karunia berbeda. Amin, saudara. Ya, saya nggak lebih daripada Pak Yusuf, nggak lebih daripada Pak Simon dan juga Pak Yongki, enggak. Saya sangat membutuhkan kehadiran Pak Yusuf, Pak Simon, Pak Yongki, dan kita semua pemain musik juga, Pak Nehemia dan sebagainya. Dan Tuhan inginkan apa? Kebersamaan. Tetapi kebersamaan di dalam kasih Tuhan. Karena kasih itu menutupi segala pelanggaran. Dan kasih itu juga menegur, saudara. Di dalam Wahyu 3 ayat 19 dikatakan apa? Barang siapa yang kukasihi, ketugur dan kuhajar, hendaklah engkau bertobat, dan aku akan memulihkan engkau kembali. Nah, jadi kita bersyukur. Dan saya percaya pada saat ini Tuhan sedang menggerakkan kita untuk kita lebih dalam masuk ke dalam hadiratnya. Karena apa? Ada janji Tuhan yang begitu besar, ada tuaian yang begitu besar yang sedang Tuhan siapkan kepada kita. Dan tempat ini tidak akan penuh, tidak akan mampu lagi untuk menampungnya. Ya, mungkin akan dibuka nantinya sampai ke belakang. Dan mau nggak mau kita akan pindah ke tempat yang lebih besar lagi. Amin, saudara. Ya, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Saya mau taat apa yang tadi Tuhan ingatkan saya waktu saya duduk di pojok, waktu Pak Mika berdiri di sini mengenai Cianjur. Beberapa waktu lalu, 2 minggu lalu anak saya ke Cianjur, ke Puncak, karena ada tugas kerja selama 1 minggu. Dan dia baru kembali hari Sabtu kemarin sebelum gempa terjadi. Jadi pas hari Senin itu kan gempa terjadi ya. Saya pas di kantor dan di situ Tuhan ingatkan saya, anakmu sudah kembali, aku pelihara dia. Jadi di situ saya telepon anak saya, saya bilang Pasha kan kalau pergi selalu kasih tahu mama dan mama selalu doakan Pasha. Pas saya lihat ya kemarin gempa itu terjadi hari Minggu, tapi gempa kecil. Dan hari Senin ini gempa yang sangat luar biasa ya, besar. Saya di lantai 11 pun kayak ayunan gitu ya gedungnya, tergoyang. Jadi doa itu nggak pernah, Tuhan itu tidak pernah salah. Dan mama nggak bisa apa-apa, tapi hanya dengan doa Tuhan pelihara. Jadi Tuhan ingatkan itu. Tadinya saya nggak mau bersaksi, tapi saya ini berdetak terus ya. Tadi kan katanya harus bersaksi dan harus mengembalikan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang satu, yang kedua mengenai donasi, puji Tuhan selain Mami Odi ada Ibu Joka, Ibu Johana ya. Beliau juga mentransfer 5 juta, dari saya 200, jadi ada 10.200.000 dana untuk Cianjur
yang baru terpakai 4.910. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Kalau nanti ada yang ke Cianjur lagi, ya siap, dana masih ada. Dan kami masih tunggu siapa yang tergerak untuk menabur untuk saudara-saudara ke Cianjur. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita persiapkan persembahan kita menjadi terbaik bagi Tuhan. Haleluya.
berdoa buat persembahan. Tuhan Yesus kami bersyukur untuk memberkati setiap korban juga kepada umat-umatmu. Tuhan kami percaya umat-umatmu tidak pernah mengalami kekurangan, tapi terus menerima berkat melimpah damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam satu roh, haleluya. Saya percaya hari ini kita mengalami kepenuhan berkat dari Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan penetapan pengurus atau pentabisan pengurus untuk Gereja Pengadilan Suci Jakarta Selatan. Jadi mohon berkat daripada kepengurusan yang ada khususnya di Jakarta. Baik, kami akan bacakan pengurus yang ada. Pengurus GP Jalan Suci Jakarta Selatan. Diharapkan bagi yang nama-namanya disebut untuk maju ke depan. Saya akan bacakan pengurus GPI Jalan Suci Jakarta Selatan sebagai berikut. Pertama, untuk Ketua Bapak Seno Sukarnain. Wakil Ketua Ibu Herlin Winarko. Sekretaris Agustin Veronica. Oh, enggak bisa dah. Oke. Bendahara Ibu Tri Setiadi Elianto. Lagi di luar kota. Oke. Wakil Bendahara Fani Samulete. Sama, luar kota. Untuk biro-biro pemuda Calvin Rokan Sukarnain. Jovela Mutiara Anggi Sukasma. Diakonia Ibu Lili Setiadi. Iya, enggak ada. Bapak Budi Wiratna. Hadir. Ishak Sukarnain. Aisyah. Pendidikan dan Peran Wanita Ibu Purwanti Ramuji. Eva Marsia Hartanto. Penata layanan Bapak Mika Sukasno. Doa Sinta Rumiris Sihombing. Hadir. Musik Selin Hadasha Sukarnain. Jonathan Grabiel. Mari para penatua, hamba-hamba Tuhan, dan juga Pak Tena dan Yodi, sama-sama kita berdoa, mendoakan kepengurusan yang ada GPI Jalan Suci Jakarta Selatan periode 2022-2026. Mari kita berdoa. Karena syakata karena syakata syira syakata syira
apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Engkau tidak pernah melangkah sendiri, tapi engkau melangkah dengan otoritas wibawa yang daripada Allah, sehingga engkau bisa mengatur, sehingga engkau bisa menata apa yang Tuhan sudah tetapkan, apa yang Tuhan sudah percayakan. Kami percaya akan terjadi terobosan-terobosan lewat pelayanan-pelayanan yang ada, pengurus yang ada, generasi muda yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima pengurapan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan berkata bahwa janganlah kerajaan kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan, karena upahmu besar di surga. Oleh kuasa, kekuatan, kemuliaan daripadamu Tuhan, melengkapi akan saudara-saudara kami Tuhan, yang Tuhan tahu dan percayakan dalam pekerjaan Tuhan sebagai pengurus daripada Gereja Perkawinan Jalan Suci Jakarta Selatan. Biarlah turun atas mereka Tuhan kekuatan, hikmat, marifat, urapan dari tempat yang mati mengalir bagi mereka. Dan biarlah Tuhan berikan penuh rasa hormat mereka melakukan apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran, kemuliaan, kuasa, kasih Kristus ada dalam kehidupan mereka semua. Haleluya. Puji-pujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kami tahu acara ini bukan buat kami sebagai manusia, Yes. tapi itu semua sudah kehendaknya. Dan kami percaya di dalam acara ini kepengurusan yang baru untuk Jakarta Selatan sudah final. Dan kami tahu kalau Engkau yang sudah menentukan, Engkau akan menyelesaikan. Haleluya. Dalam pemerintahan ini, saya percaya kepada Tuhan, khususnya di Jakarta Selatan, akan terjadi dengan sempurna dan luar biasa di dalam nama Yesus. Haleluya, kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, selamat melayani. Haleluya. Ya, Tuhan katakan terima dan iman dan percaya bahwa Tuhan sang penolong dan memberikan kecerdasan kepada kita. Bapa, terima kasih, kami mengucapkan syukur. Kami memberkati anak-anak kami yang akan ujian hari Senin Tuhan, dan kami percaya dengan pengurapan yang daripada Engkau mengalir atas Tuhan, haleluya, memberikan roh hikmat, memberikan kecerdasan, kepintaran, kepandaian, dan pengetahuan dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami berdoa, dan biarlah Roh Kudus oleh kuasa darah memberikan kesehatan, kita sedang memberikan kekuatan yang baru, kemampuan manusia, memberikan stamina tapi kita sedang yang menunjukkan kuat bahwa kuasa Tuhan untuk bekerja mereka dengan siap luar biasa di atas menghadapi pelayanan kita. Amin. ujian. Haleluya. Nanti Tuhan yang akan Puji mereka Tuhan, hari ini saya akan ikuti Tuhan, menyampaikan dan kami percaya beberapa Bapak, pengumuman kami bangga, bagi kami kita bersyukur semua. kepada Engkau, Di karena antaranya, mereka adalah milik, sebelumnya mereka adalah bagi generasi Bapak Ibu raja yang mungkin di gereja ini. baru pertama kali atau Bapak, terima kasih. sudah kembali lagi untuk Kami berdoa beribadah juga bersama untuk dengan Pak kami. Felix yang pada Selamat saat ini datang kurang dan enak terus badan. bergabung di dalam tubuh Kristus. Kami percaya di dalam nama Tuhan keluarga Yesus, besar. Roh Kudus walaupun hamba-Mu tidak bersama Haleluya. kita, Haleluya. tetapi firman-Mu ada di dalam Lalu yang hati. berikut, Dan biarlah pada saat pengumuman. ini Ya, jadi kuasa-Mu Tuhan hari turun Rabu yang atas lalu hamba-Mu. kami ada pertemuan, ada
urapan Ada beberapa mengalir atas evaluasi dan diskusi menyembuhkan, antaranya. memberikan Yang pertama, kekuatan dan kesehatan yang baru bagi dia di dalam nama akhir tahun Tuhan. ini ada PR Dan yang kami cukup berdoa dan menjadi kami perhatian patahkan. kami bahwa Hai iblis, sekretariat setan, teror, akan sakit, habis masa penyakit, sewanya. hai virus, hai Jadi kami bakteri, kau tidak doakan berkuasa pada saat ini ambil atas sikap. tubuh saudara Di kami, antaranya Pak Felix, di melalui dalam yang nama sudah Yesus. berjalan. Terima kasih pada saat ini. Dan penglihatan Dan kami bisa selalu percaya disampaikan oleh bahwa hambanya. Tuhan terjadi atas Bahwa di antaranya jamahan Engkau terjadi atas Pak Felix. Kami mengucapkan juga di dalam nama Tuhan bahwa, Yesus. disampaikan kepada kita bahwa untuk sekretariat Bapak terima kasih Tuhan akan memberikan Engkau sungguh luar biasa. ini pernyataan saudara. Walaupun jujur secara kami pengurus, kami para pemimpin dan hamba Tuhan, Karena yang firman paling mudah, berkata, yang paling siapa yang putus yang paling mungkin Dia bisa menyampaikan dijaga adalah firman. rumah. Tapi dan kalau aku kita memberikan oleh dari Tuhan, bahwa kami berkati Kiki pada saat di dalam sebuah kau ruko perlengkapi di situ dia ada Pak Yogi dengan roh dan hikmat, istri. roh takut akan Tuhan. Jadi ini sudah dua kali Dan kami berdoa disampaikan. di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Kami kalau patahkan kami segala secara kuasa roh fokus jahat, roh mengangkat kotor, mungkin kecelakaan. rumah yang paling mudah Dan yang bisa berkuasa atas kami. Dan kami percaya, kami mengutusnya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kami Dan biar kehadirannya menjadi berkat, dan membawa kami syaur, ada waktu kami dan dia diberkati dengan mensurvei dan dan bahkan apa yang mencari tahu dikerjakan Tuhan kalau itu berhasil dan memang sukses. Tuhan Dan memberikan kami terlalu percaya Tuhan. ruko Kami serahkan dia sekretariat di dalam nama Yesus. bagi Haleluya. lokal Jakarta Timur. Jadi mohon doa dan selain itu, selain doa dalam Quran, seperti Bapak juga tahu, saudara tahu, kami juga selalu mengadakan janji iman dan aksi-aksi dan ini menjadi kerinduan kami bahwa dalam aksi kami sudah terkumpul untuk segmen ini sebesar 52,8 juta. Puji Tuhan, ini semua berkat Tuhan. Tapi angka ini masih ada beberapa kekurangan dan nanti tolong doakan juga dan aksi-aksi berikutnya bahwasanya untuk kebutuhan untuk pemerintahan saja rumah itu kita sebesar 70 juta. Ya, itu berlokal. Dan ini kita belum bicara untuk ruko. Ruko itu dan kalau kita tahu untuk disewa saja per tahun itu kisaran 80 sampai 100 juta Pak Ibu. Jadi begitu tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti akan mencukupkan dan Tuhan pasti akan kasih jalan keluar. Sekali mulai juga kalau itu butuh Tuhan pasti kasih jalan keluar. Amin. Haleluya. Itu yang menjadi persoalan kerinduan kita. Jadi nanti mungkin Pak Simon juga nanti akan menyampaikan sesuatu setelah saya umumkan bahwasanya di pengumuman di pertemuan yang lalu jadi menyikapi rencana pembangunan kita yang sudah lama. Jadi pembangunan itu diantaranya adalah ruang ibadah maupun sekretariat. Jadi bahwasanya sudah dibentuk tim khusus atau tim khusus di mana para panitia ini akan menjadi panitia pembangunan yang akan melanjutkan program Kami bersyukur buat hari ini apa yang telah Kau sediakan bagi kami, hidangan yang bergizi, hidangan yang lezat, yang akan membawa pertumbuhan rohani kami ya Tuhan, sehingga kehidupan kami akan terus membawa hidangan menjadi suratan-suratan Kristus yang dapat dilihat, yang dapat dibaca oleh orang lain. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati Bapak-Bapak rohani kami ya Tuhan, Engkau memberkati kota di mana kami ada ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dalam damai sejahtera, dalam berkat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. kita akan adakan pertemuan yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Desember bertempat rumah Pak Yusuf pada pukul 10 pagi khusus kita akan membahas atau membicarakan lebih dalam dan lebih khusus untuk program yang bagian atau pengurus lokal yang begitu.
Jadi bagi bapak-bapak pengurus jadwal kami Timur kita akan bertemu pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 1 minggu depan pukul 10 pagi di rumah Pak Yusuf. Semua bagian seluruh pegawai maupun sudah mempersiapkan keperluan masing-masing. Kami mau bicara, oke, jadi menyiapkan seluruh bagian sudah disiapkan program-program yang akan dijalankan. Demikian hari ini dan jangan lupa juga nanti akan untuk nanti ada konsumsi yang teratur. Jadi nanti konsumsi pun tidak terlalu kuat, tapi pasti nanti akan ada aturan. Jadi akan diceritakan lebih lanjut di dalam Alkitab. Puji Tuhan dan mengumumkan dari bagian edukasi dan dokumentasi sudah terbentuk dua akun Facebook untuk Bapak Timur sudah dibuat dan penanggung jawabnya adalah Bapak Novel. Jadi nanti Bapak Saudara boleh bergabung di dalam akun itu dan boleh mengkonfirmasi. Lalu di akun juga ada dan itu penanggung jawabnya Bapak Nehemia. Jadi dua akun Facebook sudah ada. Jadi dalam media sosial ini juga bisa menjadi sarana kita untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan akhir ibadah. Seperti yang tadi disampaikan, Pak Simon mungkin menyampaikan sesuatu dari tim pembangunan. Mari Pak, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi sedikit yang cuma saya singgung aja bahwa kita khususnya di lokal Jakarta Timur sangat bukan waktu terdesak. Tapi sebetulnya kemarin diputuskan untuk kita eksekusi untuk cari atau perpanjang sekretariat yang ada. Cuman ada perkembangan terjadi di mana ada petunjuk Tuhan bahwa Tuhan menyatakan ada ruko, tetap kita gumuli. Jadi ini kita dikasih senjang waktu 1 minggu untuk bagaimana? Apakah benar ruko atau benar ruko rumah atau ruko? Karena memang tujuannya kalau ruko itu sekalian tempat ibadah dan tempat tinggal hamba Tuhan dan kepentingan lain subhan dengan kesekretariatan. Seperti itu sambil kita melihat apa yang akan terjadi untuk 1 minggu ini. Jadi apakah kita nanti dapatkan ruko atau kita akan rumah yang akan kita sewa dengan estimasi atau memang biaya yang dibutuhkan itu kurang lebih 70 juta. 70 juta, apakah itu dalam bentuk ruko atau rumah? Tapi memang target kita untuk biaya itu sekitar 70 juta. Tadi disampaikan yang sudah terkumpul kurang lebih 50-an juta. Jadi ada ada yang perlu kita lagi cari kurang lebih sekitaran 14 jutaan. Bapak Ibu, ini bukan kebetulan, tapi sekali lagi sambil kita paralel aja berjalan dengan tadi juga disampaikan oleh pengurus daerah bagaimana kita mengadakan aksi untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Namun di samping itu kita juga melihat banyak juga kepentingan yang harus kita lakukan dan ini bukan kebetulan, tapi karena ini memang sudah waktunya kita untuk segera bulan ini kita eksekusi untuk kita apakah kita dapatkan rumah untuk sekretariat atau tempat tinggal hamba Tuhan atau kita sekalian dapatkan ruko. Begitu. Jadi untuk itu hari ini dengan segala hormat kami mohon kami adakan aksi spontan untuk kita semua hari ini. Seberapa yang terkumpul tapi tetap terkumpul karena pundi-pundinya atau medianya masih terbuka bagi kita semua. Ya, kita akan aksi hari ini untuk memperlengkapi
daripada dana yang kita butuhkan saat ini. Silakan dari sini. Iya, nggak apa-apa, kita gabung aja di sini. Iya. Silakan, mari kita memberi menabur dengan sukacita. Tuhan akan memberkati. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu suka, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu suka, berkatnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Terima kasih untuk aksi yang sudah terkumpul. Lalu tadi saya dapat pesan dari Pak Mika dari daerah. Jadi setelah yang sudah disampaikan tadi dalam kesaksian bahwa Pak Mika dan tim masih berlanjut untuk adakan aksi buat saudara kita di Cianjur. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih terbeban dan mau ambil bagian, ingin memberi dalam bentuk apapun, nanti untuk koordinasi langsung bisa dalam WA group baik di daerah. Jadi kelanjutannya tetap ada Pak ya, visit ke sana ya. Jadi bisa disampaikan juga mungkin bagi saudara-saudara yang lain ingin memberi, kami bisa salurkan, bisa distribusikan. Jadi Pak Mika dan kawan-kawan akan terus berlanjut membuat aksi untuk saudara-saudara kita di Cianjur. Demikian pengumuman hari ini. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan, baik berpergian, yang sedang ujian, yang mungkin sedang sakit, mari kita boleh maju ke depan, kita akan doakan. Haleluya. Oke. Ujian. Tuhan katakan, ya, Tuhan katakan terima dan imani dan percaya bahwa Tuhan sang penolong dan memberikan kecerdasan kepada kepintaran. Bapa, terima kasih, kami mengucapkan syukur. Kami memberkati anak-anak kami yang akan ujian hari Senin Tuhan, dan kami percaya dengan pengurapan yang daripada Engkau Tuhan mengalir atas mereka, memberikan roh hikmat, memberikan kecerdasan, kepintaran, kepandaian, dan pengetahuan dari surga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, dan biarlah Roh Kudus oleh kuasa darah-Mu memberikan kesehatan, memberikan kekuatan yang baru, memberikan stamina yang kuat Tuhan, untuk mereka siap menghadapi ujian nanti Tuhan yang akan mereka ikuti Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kami bangga, kami bersyukur kepada Engkau, karena mereka adalah milik-Mu, mereka adalah generasi kerajaan-Mu.
di gereja ini Tuhan. Bapak terima kasih. Kami berdoa juga untuk Pak Felix yang pada saat ini kurang enak badan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, walaupun hamba-Mu tidak bersama dengan kami, tetapi firman-Mu ada di dalam hatimu. Dan biarlah pada saat ini kuasa-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu Pak Felix. Urapan-Mu mengalir atas dia, menyembuhkan, memberikan kekuatan dan kesehatan yang baru bagi dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa dan kami patahkan, hai iblis setan, hai roh sakit penyakit, hai virus, hai bakteri, kau tidak berkuasa pada saat ini atas tubuh saudara kami Pak Felix di dalam nama Yesus. Terima kasih pada saat ini Tuhan. Dan kami terlalu percaya lawatan Tuhan terjadi atas dia. Jamahan Engkau terjadi atas Pak Felix. Kami mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak terima kasih. Engkau sungguh luar biasa untuk Kiki Wonder. Tuhan perlengkapi dia dengan kuasa. Karena firman berkata, siapa yang utus, dia akan menyampaikan firman Tuhan, dan aku akan memberikan urapan yang tidak terbatas. Bapak kami berkati Kiki model pada saat ini Tuhan. Engkau perlengkapi dia lebih lagi dengan roh hikmat, roh takut akan Tuhan menyertai dia. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan segala kuasa roh jahat, roh kotor, kecelakaan, dan tidak akan bisa berkuasa atas dia. Dan kami percaya, kami mengutus dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kehadirannya menjadi berkat, membawa shalom, dan dia diberkati dengan melimpah. Dan apa yang dia kerjakan Tuhan, itu berhasil dan sukses. Dan kami terlalu percaya Tuhan. Kami serahkan dia ke dalam tangan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyembah berkat Tuhan. Besar anugerah. hidangan yang bergizi, hidangan yang lezat, yang akan membawa pertumbuhan rohani kami ya Tuhan, sehingga kehidupan kami akan terus membawa hidangan menjadi suratan-suratan Kristus yang dapat dilihat, yang dapat dibaca oleh orang lain. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati Bapak-Bapak rohani kami ya Tuhan, Engkau memberkati kota di mana kami ada ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera, dalam berkat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin.